Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindya Nurul Fadrina dengan NIM 130124 dari kelas Rekayasa Nilai kelas C akan mempresentasikan tentang penerapan Value Engineering pada proyek Intermodal Transit Center atau ITC di Kota Hercules. Langsung saja untuk isi presentasi saya hari ini. Ada deskripsi dari proyek itu sendiri, lalu ada lingkup value engineering yang akan dilakukan, dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh tim value engineer. Untuk deskripsi proyeknya, Intermodal Transit Center atau ITC ini berlokasi di Kota Hercules, California, Amerika Serikat, tepatnya di sebelah tenggara dari garis pantai Teluk San Pablo, yang merupakan bagian dari Teluk San Francisco. ITC ini adalah pusat intermoda yang terintegrasi dengan berbagai macam akses transportasi publik, seperti kereta, bus, dan kapal feri. Selain itu, akan juga dibangun taman yang dimana para pengunjung bisa bersepeda dan juga ada akses pejalan kaki agar pengunjungnya merasa lebih nyaman. Lalu juga ada platform penumpang dan fasilitas-fasilitas lainnya. Seiring berjalannya waktu, populasi di Kota Hercules ini semakin meningkat dan otomatis juga meningkatkan kemacetan karena mobilitasnya semakin tinggi. Dan dengan dibangunnya ITC ini diharapkan penggunaan transportasi publik semakin meningkat dan mengurangi kemacetan yang ada. Ini adalah phasing plan dari proyek ITC. Dan ini adalah lingkup pekerjaan pada pembangunan fase 1. Ada transit loop, lalu ada jalan rel, bangunan stasiun 1, 2, dan 3, ada bay trail, dan ada restorasi sungai Refugio. Perlu diketahui juga bahwa proyek ini mengusung konsep LEED atau Leadership in Energy and Environmental Design, sehingga menjadikan proyek ini adalah menjadi proyek yang ramah lingkungan. Lalu untuk lingkup value engineering, tools analisis tools yang digunakan ada dua, yaitu cost model dan fast diagram. Nah, untuk cost model sendiri itu didasarkan pada estimasi biaya dasar proyek. Cost model ini digunakan untuk elemen konstruksi yang paling berpengaruh atau signifikan terhadap biaya. Hal ini juga dilakukan untuk menuntun tim VE dalam melakukan studi value engineering. Berikut adalah biaya proyek dari proyek ITC. Dapat dilihat urutan pertama adalah item pekerjaan stasiun sebesar $20,45 juta dengan presentasi biaya total 32,3%. Disusul oleh cantilever retaining wall sebesar $13,31 juta dengan presentasi biaya total sebesar 21% dan dilanjutkan dengan pengaturan rel hingga ke pencahayaan dengan total seluruh biaya proyek adalah $63,26 juta. Ini adalah rangkuman dari tabel sebelumnya. Jadi bangunan stasiun memakan biaya 32,3% dari keseluruhan biaya proyek. Lalu retaining wall memakan 26,6% dari keseluruhan biaya proyek. Lalu pengaturan jalan rel memakan biaya lebih dari 8% dari keseluruhan biaya proyek. Dan relokasi saluran gas dan utilitas serat optik memakan kurang lebih 8% dari keseluruhan biaya proyek. Analisis tools selanjutnya yang digunakan adalah fast diagram. Fast diagram ini merupakan salah satu model dari analisis fungsi. Jadi analisis fungsi ini dilakukan dengan cara mengubah elemen proyek menjadi fungsi. Dan dengan begitu dapat menjauhkan tim VE dari desain asli dan lebih fokus untuk memaksimalkan fungsinya. Identifikasi fungsi ini juga memperluas alternatif-alternatif yang memenuhi fungsi-fungsi tersebut. Dari analisis fungsi ini, didapatkan basic function-nya yaitu memindahkan orang atau moving people. Lalu ada secondary function-nya yaitu mengakses kereta, mengakses transit, menyediakan konektivitas, dan memberi tumpangan. Sehingga dari analisis tools yang telah dilakukan, didapatkan lingkup value engineering yaitu transit loop, jalan rel, bangunan stasiun 1, 2, dan 3, dan bay trail.
Dilanjutkan ke rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh tim VE. Tim VE sebelumnya telah menghasilkan 75 ide yang kemudian dianalisis lebih lanjut. Apakah ide-ide tersebut benar-benar berpengaruh signifikan terhadap operasional dan fungsi dari proyek itu sendiri. Dari ke-75 ide tersebut, dipilih dan diurutkan, serta dikaji lebih lanjut hingga akhirnya menghasilkan 11 rekomendasi. 11 rekomendasi ini memiliki efek paling signifikan terhadap proyek. Untuk rekomendasi pertama, dengan fungsi mengatur jalan rel dan menghapus track shoe fly. Konsep awalnya adalah membangun track shoe fly ganda. Track shoe fly ini adalah track sementara yang dibangun agar proses konstruksi tidak terganggu dan dapat berjalan dengan lancar. Mengalihkan jalur kereta ke track shoe fly sementara membangun di bawah trek utama, yaitu MT1 dan MT2 yang telah ada. Lalu untuk rekomendasi VE-nya sendiri, yaitu membangun jembatan baru di bawah lalu lintas, baru kemudian membangun trek utama baru. Jadi dibanding membangun trek sementara, rekomendasi VE-nya menyarankan untuk membangun trek utama saja. Ini adalah cost summary untuk rekomendasi pertama. Net saving yang dihasilkan adalah sebesar $495.950. Dilanjutkan untuk rekomendasi kedua. Rekomendasi kedua ini berhubungan dengan rekomendasi pertama. Jadi jika rekomendasi satu dilakukan, maka rekomendasi kedua akan berjalan lebih lancar dengan fungsi menahan tanah. Konsep awalnya adalah penggunaan dinding penahan tanah cantilever yang didukung oleh pile di sepanjang area proyek Bayfront. Rekomendasi VE-nya adalah perbaikan tanah dengan MSE atau dinding blok segmental. Ini adalah gambaran dari konsep awal dan rekomendasi yang diberikan oleh tim VE. Berikut adalah net saving yang dihasilkan dari rekomendasi kedua, yaitu sebesar $10,03 juta. Selanjutnya adalah rekomendasi ketiga dengan fungsi menyediakan konektivitas. Konsep awal dari rekomendasi ini adalah jalan setapak lebar di antara transit loop drive untuk mengakomodasi proses bongkar muat, lalu lintas bay trail, dan area pejalan kaki. Rekomendasi VE-nya yaitu mengurangi lebar jalan setapak dengan cara mengubah bagian atas menjadi miring atau dengan penggunaan tangga. Ini adalah gambaran dari konsep awal dan rekomendasi VE. Yang sebelah atas itu konsep awalnya itu jalan setapak yang lebar, selebar 30 kaki. Lalu yang di bawah itu adalah rekomendasi VE dengan memanfaatkan slope dan anak tangga. Selanjutnya untuk rekomendasi keempat dengan fungsi mengakses kereta. Konsep awal dari rekomendasi ini adalah platform kereta tersusun dari slab beton cast in place dengan tebal 10 inci dan lebar 35 inci. Juga disupport dengan balok beton dengan lebar 2-6 inci dan kedalaman 1-8 kaki. Rekomendasi VE-nya adalah menggunakan beton post tension berukuran 10 inci, baik cor di tempat ataupun pracetak dengan topping di atas kedua balok untuk mengendalikan penurunan dan keretakan. Ini adalah sketsa dari rekomendasi VE yang ditawarkan. Berikut untuk net saving yang dihasilkan oleh rekomendasi keempat, yaitu sebesar $0,6 juta. Selain itu juga Selain itu juga di rekomendasi keempat ini dapat dihasilkan fase konstruksi yang lebih hemat. Selanjutnya untuk rekomendasi kelima dengan fungsi mengakses platform. Konsep awal menggunakan guardrail dengan tinggi 42 inci dilengkapi dengan panel tempered glass. Untuk rekomendasi VE-nya itu ada dua. Yang pertama adalah opsi A, yaitu mengganti guardrail kaca dengan guardrail dari kabel baja dengan pegangan dari stainless steel. Untuk yang opsi B sendiri itu adalah penyempurnaan dari opsi A, yaitu pada tanjakan tepi luar, memperlebar tanjakan untuk menghilangkan celah antara tanjakan tepi dan struktur, serta menghilangkan guardrail kaca namun tetap menggunakan handrail stainless.
Ini adalah penggambaran dari opsi A dan opsi B. Untuk net saving yang dihasilkan sebesar 0,48 juta dolar. Untuk biayanya itu sendiri yang dihemat memang tidak seberapa besar dibanding rekomendasi lainnya. Namun maintenance-nya juga tidak memakan biaya banyak sehingga lebih berpengaruh untuk jangka panjang. Selanjutnya untuk rekomendasi ke-6 dengan fungsi mitigasi atau mengurangi dampak. Konsep awalnya adalah menggunakan 12 turbin angin, mengingat proyek ini mengusung konsep LEED. Namun untuk rekomendasi VE-nya dapat digunakan 10 atau 8 turbin angin. Untuk biaya yang dipangkas adalah sebesar 0,16 juta dolar. Selanjutnya untuk rekomendasi ke-7 dengan fungsi mengakses kereta. Konsep awalnya adalah menggunakan rangka penahan momen untuk menahan beban lateral. Dan rekomendasi VE-nya adalah menggunakan rangka yang diperkuat sebagai pengganti rangka penahan momen. Ini adalah rangka penahan momen yang dimaksud. Lalu untuk net saving yang dihasilkan dari rekomendasi ke-7 adalah 0,36 juta dolar. Selain itu juga fabrikasi dari rekomendasi ke-7 ini lebih mudah, item strukturnya juga lebih kecil, dan konstruksinya lebih cepat. Untuk rekomendasi yang ke-8 dengan fungsi mengatur rel. Konsep awalnya tidak ada, namun tim VE merekomendasikan untuk memasang restraining guardrail di sepanjang platform stasiun. Ini adalah gambaran dari pemasangan restraining rail-nya. Dan ini adalah biaya yang harus dikeluarkan. Memang ini ada penambahan biaya ya jadinya, tapi karena ini dirasa dibutuhkan dan akan meningkatkan operasional dari jalan rel tersebut, maka hal ini dinilai pantas untuk diterapkan. Selanjutnya adalah untuk rekomendasi ke-9 dengan fungsi mitigasi atau mengurangi dampak. Konsep awalnya jalan setapak untuk pejalan kaki terdiri dari unit pavers dan atau beton yang ditingkatkan. Furnishing Taman Creekside menyediakan tempat duduk, tempat sampah, parkir sepeda, meja piknik, dan pohon. Untuk rekomendasi VE-nya menggunakan beton berwarna atau beton cap untuk menggambarkan jalan dan tetap memberikan nilai estetika dan meningkatkan penggunaan. Ini adalah beton berwarna yang direkomendasikan oleh tim VE. Untuk net saving yang dihasilkan sebesar 0,46 juta dolar. Rekomendasi ke-10 yaitu dengan fungsi merawat bangunan. Konsep awalnya adalah dinding penahan tanah pada stasiun 1 tidak bisa dibangun sebelum konstruksi stasiun selesai. Hal ini menimbulkan konstruksi yang rumit. Rekomendasi ke-10 ini juga berhubungan dengan rekomendasi ke-1 dan ke-2. Sehingga rekomendasi dari tim VE-nya adalah menerapkan rekomendasi ke-1 dan ke-2 sehingga konstruksi dapat disederhanakan. Untuk net saving yang dihasilkan sebesar 0,41 juta dolar. Rekomendasi terakhir adalah rekomendasi ke-11 dengan fungsi mitigasi atau mengurangi dampak. Konsep awalnya adalah menggunakan rumput dengan harga $6 per square foot dan juga mulsa organik dengan harga $100 per cubic yard. Lalu untuk rekomendasi VE-nya menggunakan rumput dengan harga $3 per square foot dan mulsa organik dengan harga $45 per cubic yard. Biaya yang dapat dihemat pada rekomendasi ke-11 ini adalah 0,13 juta dolar. Ini adalah net saving summary dari keseluruhan rekomendasi. Jadi jika semua rekomendasi ini diterapkan, dapat menghemat sebesar 13,6 juta dolar. Dari total biaya proyek sebelumnya adalah $63,26. Jika dikurangi dengan net saving yang didapatkan, maka total biaya proyek adalah sebesar $50,21 juta dolar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.